Oke, selamat pagi semuanya dan kita bersyukur ya semua sehat-sehat. Hari ini kita akan lanjutkan untuk pelajaran kita PPKN dan rekan share screen dulu materi yang akan kita Oke, ini materi kita. Bisa kelihatan semua? Oke, jadi kita masih tetap di bab 1, sejarah kelahiran Pancasila, dan hari ini kita akan mempelajari tentang perumusan Pancasila. Jadi kita masih tetap di bab 1 dan hari ini kita akan lanjutkan materi kita di perumusan Pancasila. PUPK sudah sepakat bahwa Pancasila adalah nama dasar negara Indonesia yang akan didirikan. Sesuai namanya, isi Pancasila adalah 5 hal yang masih akan dirumuskan kemudian. Tentang angka 5 tersebut, Soekarno menyebutkan bahwa saya senang kepada simbolik, terutama simbolik berupa angka. Disebutkannya bahwa jumlah jari ada 5, panca indera 5. Serta bagi umat Islam, jumlah rukun Islam juga 5. Di dalam sidang itu ada seorang peserta sidang BPUPK pun bersuruh bahwa Satria Wayang Pandawa juga berjumlah 5. 9 orang pun ditunjuk untuk merumuskan kata-kata yang menjadi isi Pancasila. Mereka itu adalah, ini anggota panitia 9 ya. Soekarno, 1. Yang kedua Muhammad Hatta. Yang ketiga Muhammad Yamin. Yang keempat Ahmad Subarjo. Yang kelima A.A. Maramis. Yang keenam Abdul Qahar Musakir. Yang ketujuh Salim. Yang kedelapan Habib Husno Cokro Suyoso. Dan yang kesembilan Abdul Wahid Hashim. Inilah panitia 9 yang merumuskan kata-kata atau merumuskan tentang isi dari Pancasila. Soekarno ditunjuk menjadi ketua dan Hatta sebagai wakilnya. Karena jumlah anggotanya 9 orang, maka panitia itu dinamakan atau dinamai panitia 9. Nah, walaupun BPUPK pun reses atau beristirahat, setelah menyelesaikan sidang pertamanya, panitia ini segera bekerja. Nah, 9 tokoh nasional itu berasal dari berbagai kalangan yang berbeda. Mulai dari Muhammad Hatta yang berasal dari wilayah barat Indonesia, hingga A.A. Maramis yang mewakili para tokoh dari kawasan timur Indonesia. Jadi A.A. Maramis itu berasal dari Sulawesi Utara yang mewakili atau tokoh dari kawasan Indonesia Timur. Nah, ini mereka yang panitia 9. Pada bulan Juni tersebut, anggota saling berdiskusi. Sehingga mencapai rumusan akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, kita lanjut pertama di diskusi perumusan.
Perumusan Pancasila dilakukan melalui diskusi yang sangat seru ya. Mana anggota Panitia 9 berbineka atau berlatar belakang dari berbagai kalangan yang berbeda. Mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda pula. Mereka semua berdialog, mempertemukan pendapat masing-masing agar dapat membuat perumusan dasar negara yang kuat. Sebagian mereka menyampaikan pendapat dari pendekatan agamaan. Sebagian lagi menyampaikan pendapat dari pendekatan kebangsaan. Jadi dalam diskusi itu ada dua pendekatan, yaitu pendekatan keagamaan dan pendekatan kebangsaan. Wahid Hasyim dan beberapa anggota berpendapat bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk harus berdasarkan agama. Tanpa didasarkan agama, negara akan rusak karena mengabaikan nilai ketuhanan. Karena itu, Indonesia tidak boleh menjadi negara sekuler atau negara yang mengabaikan nilai ketuhanan. Itu yang diusulkan oleh Wahid Hasyim. Mereka mengusulkan bahwa negara kita harus berdasarkan agama. Nah, Soekarno dan Hatta dan beberapa anggota lain mengingatkan bahwa negara Indonesia sebaiknya tidak berdasarkan keagamaan. Kalau negara Indonesia berdasarkan agama, maka dasar agamanya tentunya Islam. Karena sebagian besar penduduk itu ya beragama Islam. Kelompok penganut kebangsaan khawatir hal itu akan membuat umat lain merasa tidak nyaman. Jadi ini ada dua pendapat, ada pendapat negara kita berdasarkan keagamaan, ada mengusulkan berdasarkan kebangsaan. Nah, semua pendapat-pendapat itu akhirnya mereka rumuskan secara bersama-sama dan di diskusi waktu itu semua berpendapat bahwa nilai ketuhanan sangat penting untuk menjadi bagian dasar negara Indonesia. Lalu disepakati Indonesia menjadi negara kebangsaan, bukan negara agama, dengan sila ketuhanan menjadi sila yang pertama. Jadi dari dua pendapat itu yang hadir para tokoh pendiri bangsa, ada yang mengusulkan dasar negara kita harus berdasarkan agama, ada yang mengusulkan berdasarkan kebangsaan. Jadi ketika mereka rumuskan diskusi secara bersama-sama, kita melihat di sini luar biasa rasa nasionalis mereka, akhirnya disepakati bersama bahwa dasar negara kita, bangsa Indonesia, bukan berdasarkan agama, tapi berdasarkan kebangsaan. Jadi negara kita bukan negara agama. Dan untuk itu sila ketuhanan itu menjadi sila yang pertama dalam Pancasila. Jadi mereka melakukan kesepakatan bersama dan akhirnya negara kita bukan berdasarkan agama, tetapi berdasarkan kebangsaan. Yang kedua, kesepakatan Piagam Jakarta. Nah, musyawarah Panitia 9 pun dilanjutkan hingga malam. Jadi mereka diskusi sampai pada malam hari. Itu tanggal 22 Juni 1945. Mereka sampai malam hari mereka diskusi. Luar biasa sekali mereka pengorbanan ya, supaya negara kita memiliki yang namanya dasar negara. Nah, semua perlu menyepakati urutan dan rumusan 5 sila. Jadi mereka harus sepakat tentang urutan-urutan dari 5 sila. Nah, semula Soekarno mengusulkan dari urutan pertama sila kebangsaan, baru kedua kemanusiaan, ketiga demokrasi, keempat kesejahteraan, dan yang kelima adalah ketuhanan. Panitia 9 sepakat
mengubah urutan itu dan membuat rumusannya. Jadi ketika mereka diskusi dan akhirnya panitia 9 sepakat urutan-urutan dalam rumusan Pancasila. Jadi pertama, ketuhanan dijadikan sila pertama. Baru kemanusiaan tetap menjadi sila kedua. Persatuan yang mencakup kebangsaan menjadi sila ketiga. Kerakyatan yang mencakup musyawarah atau demokrasi menjadi sila keempat. Keadilan atau kesejahteraan menjadi sila kelima. Nah, ini kesepakatan dari panitia 9. Nah, selanjutnya semua sepakat itu mereka merumuskan Pancasila saat itu sebagai berikut, ya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi pertama masih ada di rumusan waktu itu istilah pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rumusan Pancasila itu dimasukkan ke dalam naskah mukadimah atau pembukaan dasar hukum tertulis negara. Nah, kami memberi nama naskah itu Piagam Jakarta atau Jakarta Karta. Jadi rumusan itu dimasukkan dalam pembukaan dasar hukum tertulis negara dan dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta. Nah, rancangan dasar negara berhasil diselesaikan di rumah Soekarno di Jakarta. Nah, bangsa Indonesia kini pun punya fondasi kuat untuk mendirikan negara. Nah, ini adalah naskah atau Piagam Jakarta yang mereka hasilkan, yang telah mereka rumuskan. Di sini kita lihat tanggal Jakarta 22 Juni 1945. Ini Piagam Jakarta yang merupakan menjadi fondasi yang kuat untuk mendirikan negara. Oke, terima kasih. Dan itulah materi kita yang telah kita tempuh hari ini. Dan tetap semangat ya, kalian tetap semangat belajar. Terima kasih kalian sudah tetap setia, tetap semangat belajar walaupun kita masih belajar dalam online oleh karena COVID-19 yang sementara kita alami. Jadi diharapkan jangan sampai patah semangat. Kita lihat para pendiri kita, founding father, yang pendiri bangsa negara kita, mereka tetap berjuang walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan mereka hadapi, mereka tetap bangkit, mereka tetap berjuang supaya bangsa kita mencapai kemerdekaan. Dan kiranya ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia melihat bagaimana perjuangan para tokoh-tokoh perjuangan bangsa kita dalam merumuskan dasar negara.